Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya tahu bahwa Tuhan tetap memberkati kita pada pagi hari ini. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Biar berkat-berkat Tuhan tetap meliputi kita seperti bulan-bulan sebelumnya. Amin. Pagi hari ini mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Kami terus menikmati kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah, kami percaya Bapa Engkau hadir dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biar Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat pada pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, katakan Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kami menyaksikan semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, 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 bagi Dia kemuliaan, bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita semenggakkan Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Tuhan, Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Kami siap memuji-muji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Mari kita sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Segala puji syukur banyak bagimu Tuhan. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jemaat ini dikatakan segala puji dan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan,
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang berada di rumah. Saudara merasakan sukacita pagi hari ini? Amin. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar kita akan terima biar menjadi kekuatan buat kita semua pada menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Kita katakan kekuatanmu ada di hatiku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong perlindunganku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong kehidupanku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, oh, Engkau kekuatan di saat kami lemah. Firman-Mu menguatkan Tuhan. Oh, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah minggu online. Kiranya kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan anugerah-Nya. Sebelum saya menyampaikan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Mari kita berdoa, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas, baik melalui online maupun offline. Hadirat-Mu boleh kami alami. Biarlah Engkau tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi Engkau hadir dan menjadi ada di dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang berbeda. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami semua, khususnya jemaat yang hadir dan mengikuti ibadah online ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang memberkati saya. Sebuah perenungan tentang perjalanan hidup. Dan saya sangat diberkati dengan satu lirik, You never let me go. Through it all, melewati semuanya. Hidup bukan sekedar sebuah event. Hidup adalah sebuah perjalanan. Iman bukan sekedar sebuah percaya, tapi walk with God. Musim demi musim. Dia bukan hanya ada dalam sebuah sistem kepercayaan, tapi dia hadir nyata di dalam setiap orang yang berjalan bersama dia. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in earnestness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, for your faithfulness to me. God, everlasting God, you never let me go. Through it all, cover me with your hand and lead me in your righteousness. Di dalam semuanya Engkau gak biarkan aku sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar untuk kita satu tema, bagaimana seirama dan selaras dengan Tuhan. Di dalam paradigma dan pengertian firman, kata kudus itu beda dengan kepercayaan yang lain. Kata kudus dalam kepercayaan lain konotasinya apa? Moral. Hidup dalam moral. Tetapi kata kudus di dalam Alkitab, biarlah engkau kudus karena aku kudus. Sebab apa yang dibawa Kristus adalah sebuah pemulihan hubungan. Bukan berita peraturan, bukan berita moralitas. Sekalipun menghasilkan orang yang hidup dalam moral. Dan punya peraturan dan tatanan. Tapi hakikat Injil adalah sebuah hubungan. From regulation to relation. Nah, di dalam hubungan ini kita nggak bicara boleh nggak boleh saja. Itu hal yang dasar. Tentu saja suami jangan selingkuh, istri harus setia. Tetapi di dalam mereka berjalan bersama, bukan sekedar nggak selingkuh, bukan sekedar melakukan hal-hal atau dengan kata tidak melakukan hal-hal yang imoralitas, tetapi how to be connected. How to be alignment, bagaimana terhubung, bagaimana selaras, itulah hubungan. Bahasa sehariannya, ya opo dadi cocok, nyocok itu. Bagaimana selaras, bagaimana seirama. Nah, sehingga kita kita belajar mengenal dia. Apa yang dia suka. Intinya bukan supaya kita jadi orang yang bermoral.
Tetapi supaya kita ini cocok, dia cocok dengan kita. Bukan kita, dia yang mesti nyocokkan kita. Kita yang mesti mencocokkan dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama ada hal-hal yang sifatnya alegoris. Lihat Mazmur 45. Ayatnya saya lupa, tapi dikatakan pakaianmu murga, haru dan cendana. Raja. Jadi Tuhan itu secara punya aroma, punya parfum, punya bau pakaian, murga, haru. Dan luar biasa waktu Yesus mati ditangani oleh Nikodemus. Rempah-rempahnya yang merawat jenazah Tuhan Yesus waktu Tuhan mati. Itu diberi rempah murga, harum. Itulah bau raja. Sementara mempelai wanitanya pakaian bau narwas, semerbak narwas tuku. Yang wanita ini punya parfum, yang pria punya parfum. Parfumnya beda, tapi dua belah pihak kenal aroma bau masing-masing. Dan luar biasa Maria Magdalena waktu dia mencuci kaki Tuhan dengan rambutnya, dengan air matanya. Dia juga memecahkan buli-buli minyak narwas. Ini mantan perempuan berzina ini. Ngerti apa itu hubungan. Ini bukan soal moral. Soal cocok, aku suka dengan parfum ini. Aku suka bau narwas itu. Di situ akan terjadi apa yang kita sebut berjalan bersama Tuhan. Siapa tokoh Alkitab ini? Mereka bukan orang-orang yang beragama. Mereka adalah orang-orang yang berjalan, walk with God. Nuh bergaul dengan Allah. Henokh bergaul dengan Allah, bahasa Inggrisnya walk with God. Nah, apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Kita buka dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Kita baca, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelih. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi dua hal yang Tuhan suka. Bukan yang lain gak suka. Tapi secara eksplisit Tuhan mau. Bahasa Inggrisnya bukan kasih setia. Mercy. Mercy itu belas kasihan. Hesed. Dikatakan I desire mercy. Saudara, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa level kalau orang ngomong ingin. I wish. I wish itu paling polite. Ya. Jadi kalau Anda di pesawat minta apa, jangan pakai I want. Itu nggak sopan. I wish. Would you like? Would you please? I wish. Naik lagi, I will. Naik lagi, I want. Itu sudah makso. Tapi yang paling tinggi apa? I desire. I desire. Kalau saya bahasakan secara apa ya? Kok apa? Secara gaul itu, gua nafsu. I desire. Jadi Tuhan itu mau ngomong, aku tuh nafsu, aku pingin ada belas kasihan. Baca Matius 23. Tuhan bilang, apa yang hilang, apa yang gak dipahami oleh ahli Taurat. Engkau memberikan perpuluhan ada jintan, kayu manis dan sebagainya. That's fine. Tetapi yang hakikat, yang aku paling suka, yang terpenting bahasa Inggrisnya, yang lebih hakiki, weighter, lebih berat, adalah keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat adalah bukan moralitas, bukan doktrin yang benar. Saya tidak katakan doktrin yang benar itu nggak penting. Bukan berarti aktivitas itu nggak penting. Saya orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berikan saya anugerah untuk pengertian demi pengertian. Dalam arti saya nggak merasa lebih dari orang lain. Tapi saya mendapat tugas untuk mengajar dan membagikan. Tetapi di dalam semuanya itu saya katakan,
Sekalipun seperti Paulus katakan, saya diberi rahasia-rahasia pembukaan firman. Tapi kalau saya kehilangan, saya sudah kehilangan rasa itu. Seperti Markus 9:49. Biarlah setiap orang digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya, for everyone will be seasoned with fire. Seasoned itu apa? Dibumboni. Bumbu itu apa? Rasa. Bahasa Jawa itu enak. Karso, rasa. Bahasa Indonesia nggak ada. Kalau kita sudah kehilangan rasa, maka kita ini keluar dari aroma kesukaan Tuhan. Jadi apa yang saya jaga, apa yang saya minta, rasa. Dan untuk itu tiap kali kita perlu diinjek, rasa. Belas kasihan. Dan orang yang bisa berbelas kasihan, dia mesti menang sama dirinya sendiri. Makanya salah satu kita harus menang apa? Ketakutan. Orang takut nggak bisa mikir orang lain. Anda dan saya harus menang dengan, bukan berarti kita nggak punya takut. Nggak ada manusia nggak punya takut. Orang yang nggak takut bukan nggak punya takut. Dia tidak mau menyerah dengan rasa takut. Kita belajar melawan rasa takut dengan firman, dengan iman. Sebab ketika kita takut satu langkah lagi, kita akan memikirkan diri sendiri. Satu langkah lagi apa? Berkhianat. Kenapa Petrus mengkhianati Yesus? Kenapa dia menyangkal Yesus? Takut. Takut itu tidak sesederhana itu. Kita harus menang. Kita nggak akan punya belas kasihan ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Boro-boro mikiri orang lain, mikiri diri sendiri aja belum selesai. That's the point. Atau kesombongan. Ketakutan satunya kesombongan. Merasa hebat sehingga memuja dirinya sendiri, senternya kepada dirinya sendiri. Baik karena kesombongan maupun karena ketakutan. Tuhan mau kita berbelas kasihan, rasa dan cinta. Saya boleh keliling di mana-mana, saya boleh dapat pembukaan, dan itu anugerah tentunya. Saya mensyukuri hal itu. Tapi kalau saya kehilangan rasa ini, saya nggak punya belas kasihan itu, maka saya sedang melakukan permainan yang kosong. Itulah sebabnya saya minta sama Tuhan. Tuhan beri aku rasa itu. Dan saya temukan dalam firman, Tuhan tuh suka, Tuhan ingin kita hidup dalam belas kasihan. Salah satu yang saya kagumi dari Tuhan, ya tentu saja saya kagum dengan dia berkata, diam tenanglah. Saya kagum ketika dilihat orang buta melihat, orang mati hidup. Tapi tidak hanya itu. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan. 2 poin, di atas kayu salib. Saya bilang, orang gak tidur semalam aja digarai ngamuk kok. Ini Tuhan sudah nggak tidur semalam, udah dikepui, dihina. Makanya nggak mungkin itu kalau Yudas. Kalau Yudas itu meso-meso di sana, di atas itu. Ada satu kepercayaan mengatakan Yudas yang disalib. No way. Nggak ada orang bisa berkata di atas kayu salib penderitaan yang luar biasa. Apa? 2 poin. Yang pertama, di tengah kesakitan penderitaan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Matanya Tuhan tidak pernah berhenti memandang dengan belas kasihan. Buat saya berkata, you are great master. I will follow you. I will learn from you. Yang kedua, dia ngomong sama Maria. Dia nak panggil ibu perempuan. Inilah ibumu. Dia memandang kepada Yohanes muridnya. Inilah ibumu. Inilah anakmu. Inilah ibumu. Sejak hari itu Maria tinggal di rumahnya Yohanes. Apa arti di balik itu? Saya kagum. Yesus itu anak sulung. Dan Anda tahu, Maria ibunya secara jasmani itu janda. Sebab Yusuf sudah meninggal secara sejarah. Siapa yang memelihara hidupnya? Secara ekonomi. Tuhan Yesus. Dan dia melakukan misi yang besar, menyelamatkan dunia. Di tengah misi yang besar, kok bisa ya Tuhan? Ingat nitipkan hidupnya
ibunya secara jasmani kepada muridnya. Kalau bahasa sehariannya duit blonjo nih. Tak titip no awakmu ya. Openono ibu ini. Itulah kasih setia. Dia punya di tengah penderitaan dan misi yang besar. Dia nggak lupakan hidup satu orang yang secara manusia sederhana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta. Bukan kita sok, oh aku punya. Nah, minta diinjek, minta diisi, minta dipenuhi hatinya. Belas kasihan. Ketika kita melakukan, saya mendengar dari gembala Anda, Pak Adian, banyak melakukan pelayanan, kasih dan sebagainya. Oleh kemurahan Tuhan, kami Voice of Life Ministry juga melakukan hal itu. Saya katakan, ketika kita memberi bantuan, apa itu sembako atau bantuan apapun, saya katakan begini, langkah kecil kita bukan untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang berkekurangan. We are not the problem solver. Kita bukan orang yang menjawab persoalan. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita bersedia menjadi bejananya. Untuk mengalirkan kasihnya kepada Anda. Tapi saya nggak menyelesaikan masalah Anda. Supaya melewati bantuan ini, Anda mengalami disapa Tuhan. Oh, Tuhan tuh menyapa aku. Kok ingat aku? Selanjutnya biarlah imanmu kepada Tuhan. Sebab saya nggak pernah janji saya bisa take care your life. Tapi lewat itu kami diberkati. Kenapa? Kami diinjek sebuah rasa. Belas kasihan yang saya butuhkan dalam hidup ini. Rosoi. Karena melewati itulah kita dilepaskan dari virus. Bukan COVID, tetapi raginya Farisi. Melakukan semua aktivitas without mercy. Tanpa belas kasihan. Dan Tuhan bilang, aku suka itu. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Tadi saya sharing dengan gembala Pak Ardian. Apa itu kenal Tuhan? Mengenal Tuhan. Saya tidak bisa jelaskan secara waktunya. Tetapi tadi saya sedang menulis sebuah buku. Tentang bagaimana pola ibadah perjanjian lama dan baru. Bagaimana koneksitasnya. Dan saya temukan sebuah pengertian yang saya percaya akan memberkati kita semua. Ada satu pola yang gak berubah. Sekalipun keimaman berubah, prinsip atau paradigma firman itu berubah. Dari hukum tertulis menjadi person dan menjadi roh dan kehidupan. Tapi polanya gak berubah. Apa itu? Ibadah kepada Tuhan yang namanya Yahweh, Elohim, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Itu adalah dua pola, dua pilar. Perjanjian dan firman. Anda baca dalam Keluaran 19 ayat 5. Jikalau engkau mendengarkan firmanku, memperhatikan firman, dan memelihara, memegang perjanjianku. Firman, perjanjian. Perjanjian dan firman. Bagaimana dalam Keluaran 24 kalau nggak salah. Musa mengumpulkan orang Israel, membacakan seluruh kitab. Setelah itu dia mengambil darah, diperciki bangsa. Inilah darah perjanjian. Banyak orang bicara firman, tapi tidak ngerti perjanjian. Ketika tidak semua firman itu berlaku untuk semua orang. Ada firman yang berlaku janji itu untuk orang yang masuk dalam perjanjian. Anaknya Abraham itu 8. Semua dapat berkat. Gift itu untuk semua anaknya. Tetapi warisannya, harta miliknya hanya untuk anak perjanjian. Ishak. Anda tahu sehari ini semua orang familiar dengan Zoom? Setiap orang bisa pakai Zoom, nggak perlu bayar. Tetapi ketika orang pakai Zoom free, webnya sama, tampilannya sama. 40 menit, pedot. 100 lebih pesertanya, nggak bisa. Yang ketiga, orang banyak nggak sadar. Zoom yang free, itu tidak di-encrypt. Keamanan tidak dijamin. Tapi ada orang yang masuk di dalam Zoom yang berlangganan. Ada price-nya, ada harganya. Itu lebih dari 100 bisa.
Dan tidak 40 menit berhenti. Dan yang ketiga, di-encrypt. Sehingga itu aman. Tampilannya sama, dalamnya beda. Yang satu berlangganan, yang satu enggak. Ada firman yang hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami perjanjian. Pengenalan akan Tuhan hanya terjadi. Mengenal, bukan mengalami perbuatannya. Bukan hanya berhenti mengalami pertolongannya. Mengalami kehadiran pribadinya. Hanya melalui perjanjian. Tidak semua firman janji itu untuk orang setiap orang. Ada janji yang hanya untuk berlaku mereka yang masuk dalam perjanjian. Nah, ketika Tuhan Musa mempercikkan darah binatang itu. Dalam ayat berikutnya, Anda baca sendiri dalam Keluaran 24 ayat 9. Dikatakan mereka melihat Allah. Apa itu? Melihat. Hadir. Menjadi ada. Kata Yahweh itu kalau di spell Heyeh Asher. Heyeh. Yud He Wahe. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia diterjemahkan I am who I am. Sebenarnya artinya apa? Artinya aku ada. Itu yang membedakan. Orang Israel keluar bukan hanya untuk lepas dari penderitaan, tetapi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu mau Israel beribadah? Baca Keluaran 29 ayat 46. Aku Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir supaya aku diam. Bahasa Inggrisnya dwelling. Hadir, tinggal bersama-sama. Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir ketika Anda dan saya cocok masuk dalam frekuensi, aromanya cocok. Anda akan mengalami, melihat, mengalami dia ada. Dia jadi ada dalam hidup ini. Dia bukan lagi berhenti pada sistem kepercayaan. Dia hadir. Ketika dia hadir, ini buka rahasia sedikit. Ketika saya ketemu dengan Pak Ardian, kita udah ketemu, udah kontak lewat WA dan sebagainya. Tapi ketika saya ketemu dia hadir. Dia bukan ada saja, dia menjadi ada di depan saya. Saya ditraktir nasi buk. Saya mengalami kebaikannya dia. Ketika dia hadir, dia nggak tangan kosong. Dan dikata I am who I am. Artinya aku bisa jadi apa saja. Bukan panteisme. Ketika orang kekurangan, dia menjadi Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Ketika orang sakit, dia menjadi Jehovah Rafa. Ketika orang sumpek, dia menjadi Jehovah Shalom. Di situ orang mengalami, dia jadi ada. Di situ arti kata, aku mengenal dia, melihat Tuhan. Jadi lihat, ingat peristiwa Emmaus? Ini gak mungkin orang baru seminggu atau berapa. Saya udah gak ketemu sama Pak Ardian berapa bulan, Pak. Tapi kan saya gak lupa wajah Anda. Ini baru berapa hari. Jalan di Emmaus, gak tahu itu Yesus. Kapan matanya melek? Makan minum perjamuan kudus. Apa itu? Covenant. Berjanji. Oleh sebab itu saya tantang untuk Anda dan saya juga. Jangan berhenti pada level pengampunan. Jangan berhenti pada level pertolongan. Alami dimensi perjanjian. Anak yang hilang, itu dia datang minta pertolongan. Dia datang mohon pengampunan. Yang dia terima bukan berhenti pada pengampunan dan pertolongan. Perjanjian. Perjanjian membuat kita mengalami apa yang disebut love in covenant. Personal love. Bukan kasih yang umum saja. Secara pribadi. Anda tahu Anda disapa Tuhan. Anda tahu matanya tertuju pada Anda. Anda tahu ada pembelaan. Bukan karena kita lebih hebat, lebih benar. Tapi ada pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Anda dan saya dikenal. Ada capnya. Kalau bahasa dalam Alkitab ada tanda T. Itu bukan T. Itu huruf terakhir dalam bahasa Ibrani. Tau. Tau itu cross. Perjanjian. Pastikan Anda masuk di situ. Makanya anak bungsu itu penuh dengan kode.
bapaknya menyembelih lembu, anak lembu tambun. Baca Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang yang kukasih. Itu bukan kasih secara umum. Yang aku kasih secara pribadi. Yang mengikat perjanjian dengan aku. Berdasarkan korban sembelihan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saatnya kita masuk dalam area itu. Melalui dimensi itu. Anda dan saya akan menjadi berbeda dengan orang lain. Ada kehadiran Tuhan. Apa yang diminta Musa? Dia sadar. Keluaran 33 ayat 15 atau 16 atau 14. Sekitar itu. Tuhan, jikalau engkau tidak membimbing kami. Terjemahan New King James bukan begitu. If your presence does not go with us, don't bring us up from here. Jikalau hadiratmu tidak menyertai kami. Jangan suruh aku jalan lanjut. Sebab dengan apa aku dan bangsa ini berbeda. Kecuali ketika hadiratmu menyertai kami. Apa salah satu sign we are on the right track? Ibadah yang benar ketika kita masuk perjanjian. Selain firman. Dan apa impactnya? Dia bukan hanya ada, dia menjadi ada di dalam hidup kita. Dan ketika dia menjadi ada, Anda dan saya menjadi berbeda. Anda tidak biar menjadi orang biasa. Bukan karena kita lebih hebat. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kiranya di tengah-tengah masa yang sukar, mari kita temukan apa yang disebut dwelling place dwell in the secret place, tempat rahasia. Mazmur 91 ayat 1-2. Temukan bahtera itu. Sebuah shelter, sebuah tempat perlindungan. Di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Waktu-waktu ini. Saya pikir ini masih panjang musim ini. Tapi biarlah pemeliharaannya dia, perlindungannya dia membuat kita tetap berdiri tegak. Karena anugerahnya menyertai kita melalui perjanjiannya. Dan kita berjalan dalam tatanan dan firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kiranya firman ini menguatkan kami. Mata kami tertuju kepadamu. Anugerah-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Berapa banyak kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat wajah kita dan kita mengangkat kedua tangan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan.